Robert Kiyosaki itu kalau di bukunya dia ngomong dia nggak percaya diversifikasi, gitu. Tapi lebih kepada kita ngomong adalah penguasaan terhadap knowledge-nya. Knowledge apa? Knowledge di setiap bidang aset. Ya, dia ngebagi bahwa kelas aset ada 4. 4 itu apa aja? Properti, bisnis, paper, commodity. Dan setiap 4 jenis aset ini punya tipe yang berbeda-beda, punya advantage yang beda-beda. Saya kasih briefnya aja, singkatnya adalah properti. Benefitnya adalah advantage-nya dia di leverage. Ya, properti itu leverage-nya. Karena dimanapun di belahan dunia manapun, kalau kita ngomong real estate, ya, terms properti maksudnya real estate bisa gudang kayak gitu juga bisa, commercial real estate juga bisa, ya. Itu bisa diakuin sebagai kolateral atau jaminan, atau istilahnya di mana-mana tuh diakuin sebagai aset. Ya, makanya itu leverage-nya tinggi. Dan mereka bisa kasih leverage ini bisa sampai 5 kali lipatnya. Bahkan seperti itu. Daripada apa? Dari yang total yang diinvest. Bahkan bisa ada yang 100% ya. Jadi contohnya maksudnya gini, kita butuh dana misalnya 2 miliar gitu. Properti kita nilai 2 miliar, mereka mau ngasih. Kadang ya di saya pribadi malah mau butuh dana 2 miliar, saya punya properti nilai 1,7. real case. Properti advantage-nya adalah leverage. Kalau bisnis advantage-nya adalah apa? Cash flow. Dan ini juga esensial, cash flow. Nah, kalau saya nganggapnya adalah properti yang ada kos-kosannya, itu saya bilang ada propertinya, ada aset properti, ada bisnisnya. Bisnisnya adalah kos-kosan. Nah, jadi apapun yang istilahnya Anda mau masuk sebagai investor properti, Anda juga wajib menguasai bisnis. Cuman bisnis akomodasi atau kos-kosan ini, itu adalah bisnis yang paling simple. Hitung-hitungannya pun simple. Kayak kalau di makanan menunya cuma 1, gitu aja. Kecuali Anda bedain, oh ada yang bisa ini, ada yang ada diferensiasi kamar, nah itu baru kayak menunya ada beberapa, tapi kan dikit. Makanya that's the simplest business model. Ya, tapi saya menganggap bahwa kalau misalnya kos-kosan itu adalah invest properti berbisnis. Nah, bisnis cash flow, dan cash flow esensial banget. Cash flow itu penting banget. Penting banget kita punya alur kas di dalam kehidupan kita. And kalau di yang namanya paper asset, apa itu advantage-nya? Liquidity. Ya, cepat banget itu. Maksudnya apa? Cepat bisa cair, cepat bisa masuk, itu so easy. Ya. Kalau yang namanya komoditi apa? Proteksi. Protection terhadap apa? Valuasi aset. Valuasi aset. Ya, itu soalnya belief banget. Jadi kayak gini. Komoditi itu contohnya apa sih? Emas, gold, silver, oil, rice, beras. Ya, itu komoditi. Coklat termasuk, kopi juga termasuk, gitu kan. Itu basisnya adalah nilai trust. Value-nya itu terhadap trust. Dan orang sekarang teman-teman masih percaya nggak yang namanya emas itu suatu hal yang valuable, hal yang bernilai? Saya yakin percaya deh, suatu hal yang berharga. Dan itu basisnya trust. Silver juga sama, oil juga sama, terus apalagi beras, makanan utama. Intinya something yang masih valuable, yang masih dipakai sama manusia, itu masih yang namanya yaitu aset, itu proteksi. Kenapa? Karena nilainya itu pasti berubah-ubah kalau kita bandingin sama uang. Kita beli beras 1 kilo sekarang nggak mungkin sama kayak 5 tahun lalu, bener nggak? Tapi kan tetap 1 kilo beras nggak berubah, 1 kilo ya segitu. Makanya itu proteksi. Dan Robert Kiyosaki itu menggunakan ini sebagai yang namanya ya protection terhadap nilai asetnya dia. Jadi kalau misalnya dia bilang dia mau punya income 2 miliar, ya make sure dia juga punya proteksi aset 1 miliar kalau saya nggak salah. Itu kiblatnya dia.